Hi everyone, it's Deo here dan selamat datang di Deo's Talk. So finally guys, I'm back dengan membawa segmen yang beberapa waktu lalu sempat aku pernah buat gitu, dan kali ini aku coba mengemas segmen ini dengan hal yang lebih lebih relate mungkin dan lebih menarik juga, dan semoga kalian juga tertarik ya dengan segmen ini gitu. Nah, beberapa waktu lalu kan aku pernah cerita juga nih di salah satu video atau dua ya kalau nggak salah gitu, bahwa aku tuh jarang konten tuh karena aku sibuk kuliah gitu, dan ada di salah satu konten aku bilang bahwa aku tuh pindah ke universitas baru, dimana sekarang aku kuliah di universitas terbuka. So maka dari itu aku membawa konten ini, dan aku pikir kayaknya menarik ya aku membahas topik perkuliahan di channel ini gitu, biar ya si segmennya tuh kayak lebih variatif aja gitu loh dibanding segmen-segmen sebelumnya gitu, kayak reaction dan sing cover itu kayak I was boring doing that gitu, kayak aku bosen banget anjrit mengerjakan hal-hal tersebut secara berulang. So makanya dari itu aku membawa konten ini kembali dengan konsep yang berbeda dan semoga lebih menarik ya gitu. Oh ya, seperti yang tertera di judul, di episode pertama Deo's Talk kali ini aku bakalan bahas mengenai gimana sih pengalaman aku kuliah di universitas terbuka. Nah, sebelum ke pembahasannya nih ya, kalian pernah nggak sih denger kayak, ih, lo kuliah di UT, kayak berasa nggak kuliah tahu? Atau mungkin kalian pernah denger gak sih celotehan orang yang kayak, emangnya bener ya yang kuliah di UT itu hanya untuk orang-orang yang cuma ngejar gelar doang. Nah, untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan tadi, di video kali ini aku bagi menjadi 3 bait, di mana bait pertama aku bakalan menceritakan tentang kenapa sih pada akhirnya aku sampai bisa di UT gitu, kuliah di UT. Bait kedua aku bakalan share ke kalian pengalaman gimana aku kuliah di sini, experience aku kuliah di sini. Dan yang terakhir aku bakalan sharing ke kalian mengenai keuntungan dan kerugian atau pros and cons ya selama kuliah di sini. So, let's go. So, mari kita ke bait pertama, di mana di sini aku bakalan menceritakan secara singkat aja kali ya kenapa aku bisa kuliah di kampus ini gitu. So, sebelumnya aku juga pernah cerita terkait kenapa aku bisa kuliah di sini, yang mungkin nanti aku bakalan taruh linknya di description box atau di mana ya, pokoknya pojok kanan atas, nanti aku bakalan taruh iCard gitu. So, singkatnya, jadi kenapa aku bisa singgah di sini dan berkuliah di sini? Jadi ini sebenarnya cukup unik sih. Jadi awalnya tuh aku pernah kuliah di salah satu universitas, bukan universitas sih, tapi masih sekolah tinggi gitu, STMIK, di mana aku ngambil jurusan teknik yang spesifiknya teknik informatika kayak komputer gitulah ya. Tapi setelah berjalan 2 semester gitu, aku tuh kayak ngerasa anjrit gak ada movement lagi, anjrit gak ada progress lagi aku selama kuliah di sini gitu. Ya walaupun aku ngerasa kayak dari segi ambience-nya, dari segi orang-orangnya, dan dari segi lingkungannya tuh emang udah nyaman gitu, udah lumayan oke lah gitu. Tapi balik lagi gitu, aku kan kuliah kayak bukan cuma nyari itunya aja ya, tapi aku juga nyari kayak akademisnya gitu, hal yang bisa aku bawa nantinya gitu di kemudian hari gitu. Ya walaupun sebenarnya progres di teknik ini sendiri amat sangat bagus banget, apalagi terkait komputerisasi gitu, dan di zaman yang sekarang itu amat sangat kepake gitu loh si jurusan ini. Tapi ya balik lagi, karena mungkin ini bukan jurusan atau hal yang menjadi kapasitas aku, jadi aku memutuskan untuk
pindah gitu pada akhirnya. Nah, selanjutnya ke pertanyaan berikutnya yang sering banget orang tanyain, kenapa sih kamu milih UTEK begitu atau universitas terbuka? Sebenarnya ini lucu juga sih, karena alasan aku memilih kampus ini tuh nggak ada yang spesifik banget karena kampus ini tuh bla 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 gitu. Tapi alasan terkuat aku yang menjadikan aku akhirnya memilih kampus ini untuk jenjang akademis aku, yaitu ya sama kayak orang-orang pada umumnya yang berkuliah di sini gitu. Salah satunya ya karena affordable gitu, kayak nggak terlalu menguras kantong gitu aja sih, be aja gitu. Nggak ada ya alasan yang spesifik karena di sini tuh bla 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 gitu, enggak. Yap, sekarang kita move ke bait berikutnya di mana aku bakalan menceritakan secara singkat terkait pengalaman atau experience aku berkuliah di sini. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu ke kalian, aku baru kuliah di sini 1 semester. Jadi mungkin ada kemungkinan atau bahkan besar kemungkinan apa yang aku ceritakan ke kalian sekarang itu bakalan berubah nantinya, karena kayak ini masih awal banget ya sih untuk menceritakan experience gitu. Tapi aku pengen banget nge-share ini ke kalian gitu, karena banyak banget orang yang nanya kayak kenapa sih bisa gitu kuliah di sini dan kenapa akhirnya aku memutuskan kuliah di sini gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak fun fact sedikit, aku tuh juga sebelumnya kayak punya pemikiran yang sama kalian, kayak ngapain kuliah di sini, kayak gak berasa kuliah gak sih? Sampai bahkan pemikiran itu tuh ada sampai pas aku mos gitu, sebelum agenda pembelajaran dimulai gitu. Tapi kayak aku juga paham betul sih kenapa aku dan kalian juga punya pemikiran seperti itu ya, karena mungkin dari segi sistemnya kan kita tahu bahwa di kampus ini tuh kayak online gitu, jadi ya kayak gak berasa kuliahnya gitu, kayak vibes temenannya, dan mungkin berasa gak belajar gitu, karena memang suasana kuliah di sini tuh bener-bener ngebosenin itu, karena harus apa-apa tuh sendiri kayak gitu. Nah, tapi setelah aku mulai memasuki fase pembelajarannya, kayak mulai belajar kayak gitu-gitu, itu tuh pemikiran-pemikiran atau stigma-stigma yang ada pas sebelumnya itu tadi, itu mulai kayak berangsur hilang gitu. Udah berangsur kayak ya udah membaik kayak gitu. Karena pas aku mulai mengalami atau masuk ke fase pembelajarannya gitu, itu ya kayak sama aja gitu, kayak sama kuliah-kuliah pada umumnya, kayak kita ngerjain tugas, diskusi, terus belajarnya, nulis materi dan lain sebagainya kayak gitu, chit-chat sama dosen kayak gitu, itu ya sama aja tetap kayak kuliah di kampus-kampus lain gitu. Cuman bedanya di sini itu metodenya ya online aja gitu, karena kan emang sistemnya kayak gitu ya gitu. Dan menurut aku yang jadi lucunya itu ya, karena sistemnya online dan fleksibel juga gitu, bisa ngerjain di mana aja. Aku tuh ngerasa kayak intern di perusahaan yang menyediakan sistem remote gitu. Terus nih ya, untuk menjawab pertanyaan kayak emang benar ya di sini tuh orang-orangnya cuma mau ngejar gelar aja gitu. Well, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini aku tuh nggak bisa mengeneralisir apakah mahasiswa-mahasiswa di sini tuh ngejar gelar aja atau enggak ya, karena menurut aku dan sepengalaman aku dan setelah ngobrol dengan beberapa banyak mahasiswa di sini gitu, ada yang emang cuman ngejar ya itu tadi predikatnya doang, tapi juga ada beberapa orang yang emang pengen belajar atau mengupgrade dirinya dari segi akademis gitu. Ya itu juga ada gitu, tapi aku juga tidak bisa menghakimi atau membenarkan prinsip orang atau prinsip kedua orang yang ini tadi gitu. Even ketika ada seseorang yang mengambil keputusan untuk cuman pengen dapat gelarnya aja gitu,
itu juga sebenarnya menurut aku nggak apa-apa gitu, karena ya mungkin si orang ini tuh udah kayak dapat jenjang karir atau kerjaan gitu, tapi dia juga kayak pengen lebih baik karena mungkin pengen naik jabatan atau mungkin pengen pindah juga di kerjaan yang lain yang punya syarat harus kayak punya gelar spesifik kayak gitu. Dan itu juga aku nggak bisa menyalahkan hal tersebut. Dan buat orang-orang yang memilih untuk kayak pengen belajar serius yang tidak hanya mengejar gelarnya doang, itu juga bagus banget juga gitu, karena orang-orang seperti itu ya mungkin sama kayak aku juga gitu ya, nggak, kegiatannya tuh nggak cuman kuliah tapi juga ada kegiatan lain, entah itu bekerja atau mungkin kayak ya ini kayak gini ngonten dan sebagainya kayak gitu. Dan aku tidak bisa tidak bisa menilai mana pemikiran yang benar dan mana pemikiran yang salah, karena menurut aku balik lagi ke prinsip orangnya masing-masing gitu loh. Ya boleh-boleh aja sih sebenarnya kayak gitu. Dan ya akhirnya kita sampai di bait ketiga, yaitu bait dimana aku bakalan nge-spill ke kalian secara belak-belakan banget tentang keuntungan dan kerugian atau pros and cons. Ya intinya itulah terkait aku kuliah di sini, selama aku kuliah di sini gitu. Lagi-lagi disclaimer, ini bisa berubah karena aku baru mengalaminya 1 semester, so apa yang aku bilang di video ini bakal berubah kapan aja gitu, terkait pengalaman, pros and cons, dan juga hal-hal lainnya gitu. So mungkin aku juga bakalan cerita lagi di lain kemudian, di lain hari. Oke, kita mulai dengan kelebihannya dulu kali ya, dimana sebenarnya kelebihannya itu kayak yang udah banyak orang tahu sih, dimana si sistem dari kampus ini tuh ya fleksibel, enak, kita bisa ngampus atau kuliah atau belajar di mana aja dan kapan aja. Terus juga selain itu juga ternyata dengan harganya yang lumayan affordable, kita juga dapat benefit kayak modul, entah itu modul fisik maupun modul digital kayak gitu-gitu. Dan juga selain itu juga keunggulan kuliah di sini tuh yang aku bener-bener kayak rasain gitu, aku tuh kayak jadi terlatih dan belajar aja gitu gimana cara mengatur waktu dengan baik, terus kayak melatih problem solving yang kita punya gitu, dan melatih tanggung jawabnya kita. Dan selain itu juga kayak kita jadi tahu gitu loh apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus nggak kita kerjakan. Terus kita juga bisa terlatih kayak mana yang harus kita prioritaskan dan mana yang harus mungkin kita sisihkan dulu gitu-gitu. Jadi dengan adanya sistem seperti ini cukup ngebantu aku, ini untuk aku pribadi, kayak lebih independen aja gitu loh. Dan dari segi mentality dan pemikirannya juga kayak jadi lebih mature aja gitu. Anyway, bukan berarti aku dari tadi bilang kelebihannya atau kayak mengagung-agungkan kampus ini itu berarti aku di endorse atau aku mendapatkan penghasilan dari konten ini. Tidak sama sekali, karena sekarang aku bakalan move ke kekurangan dari kuliah di sini, dan aku juga bakalan belak-belakan terkait hal ini. So let's go. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu juga aku cukup kaget sih, karena yang pertama yang aku bener-bener kayak ngerasa anjir kok gini ya gitu, itu kampus ini strict banget terkait aturan, apalagi kayak soal nilai gitu. Kayak misalkan aku tuh dapat nilai sekian, ya udah nilainya tuh yang tertera dari skrip nilainya tuh ya udah segitu gitu. Nggak ada, kita nggak bisa kayak mengajukan perbaikan, remedial, revisi atau apalah itu gitu. Terus yang kedua kekurangannya itu kayak nggak ada libur sama sekali. Kayak jadi bener-bener kayak mau itu tanggal merah, mau itu hari besar, mau itu kita lagi sakit atau mau kita lagi acara keluarga, itu nggak ada gitu, nggak bisa izin. Pokoknya itu bener-bener kita harus
ngampus gitu, belajar gitu. So that's why aku bilang tadi di keuntungannya kita bisa terlatih dalam segi penjadwalan, problem solving, tanggung jawab, dan juga time management. Itu ya ini gitu salah satunya, kayak karena mereka punya sistem yang seperti ini kayak gitu. Oke, next yang paling kerasa di aku itu kekurangan dari kuliah di sini tuh kan ini kampusnya berbasis online ya, dimana segala hal yang berurusan di kampus ini tuh ditangani secara online gitu. Tapi si webnya itu kayak pertama kepisah-pisah, itu kayak banyak banget web, dimana kayak web ujian, web latihan soal, web kampus, web belajar. Itu tuh benar-benar beda banget, beda-beda semua. Dan kemudian webnya itu juga bukan terkadang sih, ada beberapa kali sering banget down. Aku nggak tahu ini kenapa, entah lagi banyak yang make atau kenapa, pastinya aku nggak tahu. Cuman yang aku rasain kayak sering banget down, karena ya di grup juga sering kayak, aku lagi nggak bisa ngerjain nih, web di aku lagi down gitu-gitu. Ya kayaknya lagi banyak yang pakai aja sih. Tapi menurut aku alangkah baiknya yuk pihak kampus di-up lagi webnya, dan kalau bisa menurut aku sih di satu webin aja gitu. Karena kan kita tahu ya di kampus ini yang kuliah tuh bukan cuma anak-anak Gen Z gitu, banyak juga ibu-ibu atau bapak-bapak yang baru memulai kuliah, yang itu tadi yang udah aku bilang tadi, kayak yang ngejar gelar untuk kayak meng-up dirinya untuk entah itu naik jabatan, kayak mendapatkan PNS kayak gitu-gitu. Nah menurut aku ini tuh webnya tuh agak sedikit ribet gitu untuk orang-orang yang awam. Even aku yang Gen Z aja agak sedikit kesulitan gitu dengan web yang banyak, yang beda-beda fungsi. Jadi menurut aku selain di-upgrade si webnya, alangkah baiknya kayaknya lebih kayak disatuin aja gitu loh si webnya teh. Kayak misalkan ya ujian di situ, terus e-learning di situ, web kampus di situ gitu. Jadi kita nggak perlu banyak banget ngafalin kode, nggak perlu banyak banget ngafalin password kayak gitu-gitu loh. So kesimpulan dari video ini adalah sebenarnya kayak aku pengen sharing aja sih tentang experience aku kuliah di kampus ini, karena banyak banget orang yang nanya ke aku gitu kayak gimana sih rasanya kuliah di sini, terus yang beberapa pertanyaan atau stigma yang keluar di masyarakat tentang kampus ini. Well, jujur aku pure banget pengen ngasih pengalaman atau cerita pengalaman aku kuliah di sini. Aku nggak melebih-lebihkan karena aku nggak di-endorse, tidak sama sekali. Aku tidak mendapatkan upah sepeser pun dari konten yang keluar kali ini. Aku juga membuat video ini karena udah lama banget gak konten, dan aku juga tidak mengurangi experience yang aku dapat selama kuliah begitu ya, karena ya emang ini adanya gitu. Jadi apa yang aku kasih ke kalian tadi, cerita tadi, entah itu keunggulan dan kekurangan, itu benar-benar pure, nggak ada yang dilebih-lebihkan atau nggak ada yang dikurang-kurangkan. Karena aku pengen di video kali ini, di cerita aku kali ini, bisa menjawab atau membantu kalian yang pengen kuliah di sini. Karena banyak banget tahu yang nanya terkait pengalaman aku kuliah di sini, dan masih banyak banget yang nanya kayak gimana caranya, atau kayak nanya enak gak sih kuliah di sini kayak gitu-gitu. Jadi aku memutuskan untuk membuat video ini agar semoga, aku berharap gitu ya, dengan adanya video ini bisa sedikit membantu lah mengatasi kebingungan kalian yang mau kuliah di sini. So segitu saja ya, karena menurut aku kayaknya ini durasinya udah kepanjangan deh. So sekali lagi semoga video ini bisa banyak memberikan manfaat, kayak at least ada lah gitu manfaat yang bisa diambil di video kali ini, entah itu informasi atau gambaran pengalaman. Dan mungkin dari video ini juga aku harap kalian bisa tahu lah gambaran
gimana kuliah di sini. Oh iya, satu lagi. Nanti bakalan aku share ke kalian gimana cara aku ngatur jadwal dan belajar dan menerapkan sistem belajar seperti apa. Karena kan ini purely individualis gitu, kita benar-benar independen gitu. Nanti mungkin kalau banyak yang mau gitu, aku bakalan sharing ke kalian gimana cara aku mengatur waktu dan gimana cara aku belajar biar kayak tetap stabil gitu loh antara kegiatan aku yang penuh ini gitu dan kegiatan kuliah yang selama ini aku jalanin. Aku bakalan sharing ke kalian. So ya, segitu aja. Aku udah pamit and see you.